Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Teman-teman, kali ini yang akan saya infokan adalah terkait perkembangan pencairan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT. Untuk bantuan PKH sendiri akan memasuki pencairan tahap kedua di tahun 2022. Kemudian untuk bantuan BPNT sendiri yang akan disalurkan secara tunai melalui PT POS masih seperti itu, akan memasuki pencairan di tahap kedua juga untuk periode bulan April, Mei, dan Juni. Jadi baik PKH dan juga bantuan BPNT tahun 2022 pencairannya akan setiap 3 bulan sekali, maksudnya seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT, untuk bantuan PKH sebenarnya kan penyalurannya itu untuk alokasi penyaluran atau alokasi bantuan PKH bulan April, Mei, dan Juni itu kan insya Allah akan dicairkan di bulan April, atau kalau misalnya masih mundur nanti mungkin bisa dicairkan di bulan kelima ataupun bulan ke-6 seperti itu. Karena kita tak ketahui sendiri pencairan bantuan PKH itu kan bertermin-termin. Ada terminnya, ada termin 1, termin 2, termin 3, bahkan sampai termin 12. Di setiap daerah terminnya pasti berbeda-beda. Ketika di daerah tersebut itu KPM PKH-nya banyak, maka terminnya juga akan banyak. Sedangkan untuk di daerah yang jumlah peserta PKH-nya itu sedikit, mungkin terminnya juga tidak akan terlalu banyak seperti itu. Kemudian untuk proses penyaluran bantuan BPNT yang akan disalurkan melalui PT POS, penyaluran bantuan BSP tunai, jadi BPNT itu namanya 2021 dulu, bantuan sembako. Terus kemudian di tahun 2022 ini namanya akan berubah atau sudah berubah menjadi BSP, bantuan sosial pangan tunai yang disalurkan melalui PT POS. Untuk BSP sendiri teman-teman, penyalurannya memasuki tahap kedua untuk alokasi bantuan April, Mei, dan Juni, sama seperti bantuan PKH. Nah teman-teman, kabar terbaru terkait penyaluran bantuan PKH dan juga bantuan BPNT ini di awal bulan April ini adalah sudah diterbitkannya SK DTKS. Jadi teman-teman mungkin sering sekali mendengar DTKS, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial. Sumber data semua penerima bantuan sosial itu ada di situ, baik bantuan PKH, bantuan BPNT, bantuan PBI, bantuan PIP, bantuan yang lain-lain juga itu sumbernya adalah di DTKS. Karena nama-nama yang ada di DTKS itu adalah mereka yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial apapun, seperti itu ya. Jadi teman-teman, SK atau surat keputusan DTKS bulan Maret ini alhamdulillah sudah terbit. Kemudian SK tersebut akan diberikan kepada seluruh TKSK, pendamping PKH, operator desa, dan pihak desa masing-masing. Karena tugasnya kemudian ketika SK DTKS-nya itu sudah turun, maka seluruh stakeholder, pendamping sosial dan juga perangkat desa akan mengecek apakah KPM PKH, KPM BPNT, dan juga KPM penerima bantuan yang lain itu sudah masuk atau belum di DTKS tersebut. Karena untuk menerima bantuan PKH, bantuan BPNT, dan bantuan yang lain, syaratnya adalah harus masuk dalam DTKS, seperti itu. Nah teman-teman, SK DTKS di bulan Maret ini, kemudian dari nama-nama yang ada di DTKS tersebut, maka akan dipilah oleh para pendamping sosial dan juga koordinasi dengan perangkat desa tentunya untuk mengecek apakah nama-nama di dalam DTKS tersebut itu masih layak mendapatkan bantuan atau tidak. Untuk kelayakannya sendiri teman-teman, ini bukan hanya tentang status kelayakan ekonomi ya. Jadi bukan hanya sekedar dicek melalui data ekonominya saja, namun juga kelayakan masih hidup atau tidak. Karena takutnya nama-nama yang sudah ada di dalam DTKS tersebut itu yang bersangkutan sudah meninggal.
ketika ada beberapa nama yang sudah meninggal, maka harus diusulkan untuk penghapusan nama tersebut di DTKS. Seperti itu, supaya bantuannya itu tidak cair terus-menerus padahal yang bersangkutan itu sudah meninggal. Untuk nama-nama yang sudah dihapus di dalam DTKS, diusulkan untuk dihapus dari musyawarah desa, ini akan diberi kebijakan desa masing-masing untuk mengusulkan nama-nama baru sebagai pengganti peserta DTKS yang sudah tidak layak menerima bantuan, seperti itu. Jadi ada musyawarah desanya, ada berita acara musdesnya yang ditandatangani oleh perangkat desa, terus kemudian pendamping yang bersangkutan dengan bantuan tersebut yang diundang untuk hadir untuk memverifikasi dan memvalidasi kelayakan para peserta DTKS. Nah, teman-teman, tentunya para peserta penerima bantuan PKH, penerima bantuan BPNT, khusus untuk 2 bantuan ini yang nama-namanya itu di dalam DTKS itu tercatat sebagai penerima bantuan PKH dan juga penerima bantuan BPNT, tentunya mereka akan bisa cair bantuan BPNT dan bantuan PKH-nya nanti ketika bantuan PKH tahap 2 dan bantuan BPNT tahap 2 sudah resmi disalurkan. Seperti itu ya. Teman-teman tidak perlu khawatir karena proses penyaluran bantuan PKH dan proses penyaluran bantuan BPNT sampai hari ini itu belum ada jadwal resmi terkait penyaluran bantuan tersebut. Namun dari pusat sudah menurunkan SK atau surat ketetapan data terpadu kesejahteraan sosial atau SKDTKS per Maret 2022. Nama-nama yang ada di dalam DTKS bulan Maret tersebut adalah mereka yang akan mendapatkan bantuan PKH dan bantuan BPNT sesuai dengan keterangan di DTKS-nya. Karena kan bisa jadi misalnya ada nama si A, terus kemudian di DTKS SK Maret yang bersangkutan itu keterangannya mendapatkan bantuan PKH, maka bantuan PKH-nya nanti akan bisa cair. Terus kemudian ada si B, keterangan di DTKS bulan Maret ini adalah penerima bantuan BPNT, maka bantuan yang bisa cair nanti adalah bantuan BPNT-nya, seperti itu. Untuk teman-teman yang belum masuk sebagai peserta DTKS, teman-teman tidak usah berkecil hati karena setiap bulannya teman-teman itu akan memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta DTKS. Caranya bagaimana? Teman-teman tinggal menghubungi dan berkoordinasi dengan perangkat desa ataupun operator desa masing-masing untuk dimasukkan ke dalam kepesertaan DTKS, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk informasi penyaluran bantuan PKH dan penyaluran bantuan BPNT tahap kedua yang akan disalurkan insya Allah di entah bulan April ataupun bulan Mei nanti, harap ditunggu informasi yang tepat dari para pendamping PKH masing-masing. Nah, terima kasih, sampai di sini dulu informasi dari saya. Kita ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.